Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program acara KPI Talks bersama saya Alfian Hariansa Suendar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa KPI Pusat telah melarang beberapa lagu diputarnya sebelum pukul 10 malam. Nah, hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat terpercaya, yaitu salah satu komisioner di KPID Jawa Barat, yaitu Bapak Roni Tabroni. Ya, Pak. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Pak, kesibukan hari ini apa, Pak? Sekarang KPID Jawa Barat sedang mempersiapkan anugerah penyiaran, tinggal beberapa hari lagi. Jadi ini agak maraton. Semoga kita doakan semoga acara anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ini berjalan dengan lancar. Amin. Langsung saja ke topik utama, Pak. Siap. Sebagaimana ketahui, KPI Pusat telah melarang 42 lagu yang diputar sebelum pukul 10 malam. Bagaimana awal mula atau hal yang melatar belakangi dari KPI Pusat itu melarang 42 lagu tersebut diputar sebelum pukul 10 malam? Terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan mendasar dan mungkin juga pertanyaan publik ya, karena publik juga termasuk pertanyaan lembaga penyiaran. Walaupun sebenarnya banyak orang juga yang sudah tahu kenapa itu dilarang. Nah, tapi kalau kita bicara asbabul wurudnya kenapa muncul larangan itu dari KPI Pusat, pasti yang paling detail tahunya adalah KPI Pusat ya. Cuma kan kita yang ada di KPID kan satu frekuensi lah ya, kita sama-sama lembaga memantau lembaga penyiaran. Kehadiran larangan itu tentu saja sangat terkait dengan kontennya itu sendiri gitu ya. Lagu di dunia ini kan sangat banyak banget gitu ya, tetapi banyak lagu-lagu yang liriknya memang mungkin tidak pantas untuk diperdengarkan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan regulasi yang ada ya. Oleh karena itu 42 lagu itu sebenarnya itu kan lagu barat ya. Dan kalau kita bicara genre lagu mungkin apalagi kita yang ada di daerah itu hanya salah satu saja menurut saya. 42 itu sangat minim seharusnya. Cuma kenapa 42 lagu menjadi penting, karena di situ ada lirik-lirik dan atau juga tampilan seperti video klip kalau di televisi itu yang itu tidak pantas untuk dipertontonkan atau diperdengarkan di jam-jam di bawah jam 10 malam ke bawah. Nah, oleh karena itu yang harus dipahaminya yang pertama begini, sebenarnya KPI atau KPID tidak melarang, konteksnya bukan melarang itu diputarkan, tetapi dibatasi. Yang pertama pembatasannya ada dua, boleh di jam 10 malam ke bawah, tetapi ada pengeditan gitu ya, atau penghilangan lirik-lirik tertentu yang dianggap tidak pantas ya, seperti bernuansa pornografi gitu ya, lirik-lirik yang dewasa ya, sehingga itu mesti dipotong ya. Yang kedua, boleh ya kalau utuh, boleh. Jadi KPI tidak melarang kalau itu juga diputar utuh, tapi jam 10 malam ke atas gitu. Jadi sebenarnya proses yang dilakukannya bukan menghentikan secara total, tetapi membuat itu menjadi lebih pantas saja gitu ya. Karena mungkin mendengar musik juga bagian dari hak semua orang ya. Cuma tadi karena masuknya ke lembaga penyiaran itu ada aturannya, maka itu terkena regulasi gitu. Nah, tapi kalau kita bicaranya KPID, sebenarnya 42 itu sangat minim karena untuk di daerah seperti kita misalnya di Jawa Barat itu kan selain lagu barat juga banyak lagu-lagu yang sebenarnya agak resisten. Misalkan banyak lagu dangdut gitu ya yang liriknya agak dewasa ya, atau tarling gitu ya yang liriknya juga agak dewasa, sehingga sebenarnya potensi itu juga banyak ya di daerah selain lagu barat, tetapi dengan surat edaran pembatasan 42 lagu itu mudah-mudahan ada dampaknya ke lagu-lagu yang lain juga gitu. Jadi bukan 42 mentok di situ,
karena bisa jadi kan nanti ada 43, 44 dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya 42 lagu yang dibatasi itu jadi warning untuk lagu-lagu yang lainnya juga. Gitu sih. Nah gitu teman-teman penjelasan dari Bapak Roni Tabroni ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ada radio atau platform TV yang nakal Pak dengan memutar lagu-lagu tersebut, apa sanksi paling terberat yang akan KPID berikan? Ya kan gini, nanti kita melihatnya kalau secara objektif kita melihat dua lah ya. Kenapa misalkan sebuah lagu yang kita batasi itu masih tetap diperdengarkan. Tadi mungkin konteks pertanyaannya bagaimana kalau ada yang nakal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara teknis di lapangan, tidak selamanya juga lembaga penyiaran nakal juga. Ada juga yang itu misalkan ya, ada faktor ketidaktahuan. Jadi kalau nakal kan saya tahu tapi saya labrak aja gitu. Ada juga yang tidak tahu, misalkan bisa aja kan ada di antara tim di lembaga penyiaran yang mereka tidak tahu itu dilarang kemudian diputarkan. Yang kedua, ada juga yang secara teknis bisa jadi tidak sengaja kan. Biasanya banyaklah alasan ya kenapa itu masih tetap diputarkan. Tetapi kan sebenarnya KPID tidak tahu kan sesungguhnya yang terjadi di lapangan seperti apa. Tapi ketika itu sudah diperdengarkan ke publik, maka kita memberikan kita melakukan pemantauannya sesuai dengan apa yang diputarkan. Persoalan teknisnya seperti apa kita kan nggak tahu kan, hanya mereka yang tahu. Tapi husnudonnya tadi sebenarnya tidak selamanya ketika ada pemutaran seperti itu konteksnya kenakalan gitu ya. Bisa jadi ketidaksengajaan atau ketidaktahuan gitu ya. Tapi kalau ternyata juga itu masih tetap ada, maka sebenarnya kan ada tahapan ya. Tahapan bagaimana proses yang dilakukan oleh KPI dan KPID untuk menyikapi seperti itu sudah, dan saya kira lembaga penyiaran sudah tahu semuanya dari mulai teguran tertulis sampai yang paling berat misalkan tidak memberikan perpanjangan izin misalkan, itu sudah tahu semuanya. Oleh karena itu saya kira lembaga penyiaran pun setelah diedukasi oleh kita berharap mereka akan menjadi bagian dari pihak yang mentaati surat edaran itu. Nah untuk pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak menyikapi sendiri banyaknya keluhan masyarakat bahwa sebenarnya hal tersebut itu sangat nggak perlu gitu Pak? Bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Ya, tidak perlu dalam kacamata publik beda dengan tidak perlu kita sebagai regulator ya. Kalau sebagai regulator kita kan memang ada regulasinya. Kalau kita tidak menjalankan regulasi, maka kita kan yang kena penaltinya kita. Kalau publik tidak mau dibatasi, sebenarnya secara jujur kan publik bisa mengakses lagu-lagu apapun yang tidak dibatasi, misalnya di platform yang lain ya. Tetapi kan ketika mereka si lagu itu masuk ke frekuensi publik yang ada di radio atau TV yang menggunakan frekuensi publik itu, di situ ada regulasinya dan kita sebagai regulator wajib menjalankan itu. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak perlu, mungkin sebagian pihak menganggap tidak perlu, tetapi banyak juga aduan dari publik ketika ada radio atau TV yang menyiarkan siaran tertentu termasuk lagu tertentu, itu juga melakukan aduan. Nah, aduan-aduan itu juga cermin dari kehadiran masyarakat yang peduli bahwa lagu ini tidak layak, lagu ini tidak pantas. Nah, tapi yang terakhir ya, karena ini kan tadi terakhir, KPID Jawa Barat secara khusus ya, ketika turun pembatasan lagu ini ya dari KPI pusat, kita sebenarnya melakukan dua hal. Yang pertama, sosialisasi kepada lembaga penyiaran dan publik secara umum terkait dengan adanya pembatasan lagu ini. Yang kedua, KPID Jawa Barat secara khusus mengundang seluruh program director ya, musik director, MD ya, untuk juga mensosialisasikan sekaligus mengedukasi.
Jadi, nah MD itu kan sebenarnya mereka yang sangat langsung bertanggung jawab terhadap semua lagu yang diputarkan di radio ya, khususnya radio. Nah di beberapa bulan ke belakang kita kaitan dengan ketika ini jadi polemik di jagat maya gitu ya. Sebenarnya KPID melakukan langkah-langkah strategis dengan mengundang MD, dan kemudian kita di situ melakukan sosialisasi termasuk juga mengedukasi. Jadi kita saya kira ya KPID adil ya. Ada aturan pusat disosialisasikan, kemudian mengedukasi publiknya, kemudian disosialisasikan, dan itu juga langsung diedukasikan kepada MD. Jadi kita tidak langsung memantau, tetapi kita mengedukasi dulu gitu ya. Kalau setelah diedukasi tapi juga tetap tadi melanggar, maka kita kan tidak bisa mentoleransi terus ya. Kan edukasinya sudah, aturannya sudah, P3SPS-nya sudah jelas, terus masih melanggar misalnya, nah baru kita melakukan tindakan-tindakan. Nah begitu teman-teman, di acara KPID Talk hari ini untuk kesimpulannya, semoga dengan kebijakan tersebut kita sebagai netizen harus berpikir dengan baik bahwa kebijakan tersebut memiliki banyak positifnya demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah sekian mungkin dari program KPID Talk hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya. Saya Alfian Hadiansyah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.